Majelis HKBP Bandung Timur mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang beribadah saat ini. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari bukuan nyanyi HKBP nomor 18 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah kami Tuhan, bila kami
Hukum Tuhan diambil dari Tita keempat dan artinya. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 2. Kita baca secara responsoria. Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus menebus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Boleh kita perhatikan warta jemaat kita pada minggu pagi ini. Satu-satu nama minggu yaitu Minggu Rogate. Setiap orang yang meminta akan menerima. 1-2. Persembahan amplop syukur awal bulan. Di kebaktian kita hari ini dalam setiap ibadah setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar kedua tempat. Tempat pertama, pelayan kedua, dan tempat kedua di dalam amplop yang disediakan. Peruntukannya adalah untuk mendukung pelayanan internal HKBP Resort Bandung Timur dan program sentralisasi HKBP. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 1-3, penghiburan atau mangapuli. Hari ini Minggu 5 Mei 2024, setelah ibadah pukul 11, akan dilaksanakan penghiburan atau mangapuli kepada keluarga Nyonya J. Sidabutar, Boru Sitinjak, Wik 8, tempat pelaksanaan penghiburan di Aula Gereja HKBP Resort Bandung Timur. Diharapkan kehadiran para halado, Dewan Diakonia, dan jemaat secara khusus jemaat yang ada di Wik 8 untuk menghadiri penghiburan tersebut. 1-4, Pesta Pembangunan dan Pesta Perak HKBP Betania Ranca Ekek. Hari ini Minggu 5 Mei 2024, HKBP Betania Ranca Ekek Resort Bandung Riau Marta Dinata mengadakan Pesta Pembangunan dan Pesta Perak 25 tahun HKBP Betania Ranca Ekek Resort Bandung. Sehubungan dengan itu, pendeta kita, pendeta resort, pendeta Sauluan Siregar, Sauluan Siregal dan Sintua TM Napitupulu SH mewakili gereja kita mengikuti pesta tersebut. Kita doakan semoga kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 1-5, pertanyaan dan latihan KOR INA pada hari Kamis. Diberitahukan kepada INA pada hari Kamis sehubungan dengan ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, maka pertanyaan dan latihan KOR INA pada hari Kamis dilaksanakan hari Rabu 8 Mei 2024 pukul 15.00 WIB di Aula HKBP Resort Bandung Timur. 1-6,
sermon pangula nagoktiki atau konven. Hari Senin 6 Mei 2024, HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY akan melaksanakan sermon pangula nagoktiki atau konven yang bertempat di HKBP Rancaikek Resort Bandung Riau Martandinata. Pendeta dan Bibel Pro akan menghadirinya. Kita doakan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. 17. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dilaksanakan ibadah umum dan sekolah minggu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian dilaksanakan 3 kali, yaitu pada pukul 07.00 WIB. Yang kedua pada pukul 10.00 WIB. Yang ketiga kebaktian pukul 17.00 WIB. Dan keempat, kebaktian sekolah minggu dilaksanakan pukul 08 WIB tanpa pembagian kelas. 18 boleh kita cermati. 2. Anak lahir. Hari Minggu tanggal 28 April 2024 telah lahir anak laki-laki bagi keluarga Bapak R. Simangunsong, Ibu Borumanik dari WIK 4, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3 jemaat pindah. Mulai hari Minggu ini, Minggu 5 Mei 2024, telah pindah keanggotaan jemaat keluarga AD Sihombing, Boru Silalahi dari WIK 10, pindah ke GKI Jati Murni Bekasi. 4. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Fenris Joel Akbar Lubis, putra Bapak PR Feni Lubis almarhum, Ibu Kontina Manaris Boru Hutapea dari Perum Pemda 1 Jalan Peternakan Blok F nomor 72 Cimahi, Jemaat AKBP Lurah Cimahi Resort Cimahi dengan saudari Ernita Sartika Boru Hutauruk, putra Bapak H. Hutauruk almarhum, Ibu R. Boru Togatorob almarhum dari Perumahan Rancaikek Kencana Bandung, WIK 8, Jemaat AKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 27 April 2024 di HKBP Jalan Rula Cimahi, Resort Cimahi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 11 Mei 2024 di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi. 5. Pertanggungan WIK boleh kita perhatikan, yaitu pada hari Rabu tanggal WIK 6, WIK 19. Kita meminta kepada kehadiran jemaat yang ada di WIK masing-masing. 6. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 Mei sampai dengan 11 Mei 2024 sebanyak 107. Selamat bagi jemaat kita yang melaksanakan ulang tahun, semoga Tuhan memberkati. Poda Amsal 3 ayat 16 mengatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 7. Boleh kita cermatin. 8. Keuangan gereja boleh kita cermati. Apabila ada penulisan salah jumlah atau nama, bisa konsultasi Sintua atau ke kantor gereja. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Ajar aku
kita berdoa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami serahkan segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, di mana kami masih merasakan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami memuji memuliakan nama-Mu terlebih. Sebentar kami akan mengosongkan hati kami, biar firman-Mu itu yang berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu Rogate, yang artinya Minggu berdoa, tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkannya. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu saat ini dikatakan Minggu Rogate. Rogate berasal dari bahasa Latin, yaitu rogatio, rogare, rogarum, yang artinya meminta, memohon. Dan saya rasa semua kita tahu apa itu arti dari berdoa atau rogate. Pasti kita semua menghidupi apa itu arti dari berdoa. Dan pasti kita pernah juga melaksanakan apa itu yang namanya berdoa. Berdoa, komunikasi kita dengan Allah, komunikasi kita yang baik kepada Tuhan, itu artinya berdoa. Saya tidak tahu apakah Anda yang ada di tempat ini menghidupi doa itu. Ada banyak orang mengetahui apa arti doa, tapi tidak pernah menghidupi makna dari doa itu, dan sama sekali tidak melaksanakan apa sih sebenarnya doa itu. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membahas tentang doa, ada baiknya kita melihat dalam nas ini ada dua topik dari khotbah Yesus yang di bukit itu menjadi khotbah hari ini sebelum kita mengartikan apa itu dari doa. Yang pertama, melalui khotbah ini Yesus mau mengajarkan tentang tata pergaulan. Yesus mau mengatakan
pada ayat 1 dikatakan di situ, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Semua kita pasti tahu hakim ya, dan kita pernah juga menghakimi. Menghakimi adalah menempatkan diri kita sebagai hakim atas orang lain dan menempatkan orang lain sebagai terdakwa. Memang ada kepuasan tersendiri bila kita menilai orang lain. Pasti kita merasa kita lebih hebat, kita merasa lebih baik daripada mereka, bukan? Iya. Itulah yang dilarang oleh Yesus. Kenapa? Karena menurut Yesus bila kita menghakimi orang lain, sebenarnya diri kitalah yang kita hakimi. Semakin banyak kita menilai orang lain, itu akan menyingkapkan semakin banyak kekurangan kita. Karena ada ungkapan yang mengatakan, bila jari telunjuk kita menunjuk satu orang yang bersalah, sebenarnya keempat jari lagi yang ada sama kita menunjuk kepada kita. Jadi lebih banyak sebenarnya kesalahan itu ditunjukkan kepada kita daripada orang yang kita tunjuk sebagai yang bersalah. Itulah yang berbahaya. Dan terutama jangan menghakimi, karena Allah menghakimi kita kelak menurut ukuran yang kita lakukan, yang kita gunakan untuk menghakimi orang lain. Di ayat 2. Lalu bagaimana supaya kita tidak menghakimi? Kuncinya adalah kenali dulu diri kita sendiri, bukan menurut ukuran kita, tetapi mari kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Maka pasti kita akan menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat-sangat tidak layak. Sehingga kita akan berkata, keluarkan dulu balok dari mataku supaya bisa melihat dengan jelas selumbar dari mata saudaraku. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima tadi. Karena saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sifat suka menghakimi sebenarnya timbul dari ketidaksanggupan. Kita melihat dosa-dosa kita sendiri, tidak bisa kita melihat dosa kita sendiri, sehingga kita tidak sanggup. Dan mereka berbuat demikian untuk membelokkan perhatian orang lain dari kesalahan mereka sendiri. Maka semakin merosot kesusilaan seseorang, semakin tajam penghakimannya atas orang lain. Ya, itu berarti sebenarnya orang yang terlalu mudah menghakimi itu adalah orang yang biasanya punya borok. Tahu borok ya? Iya, punya borok yang lebih jahat. Ingatlah, pengenalan kita terhadap orang lain dan terhadap diri kita sendiri tidaklah pernah lengkap, sangat-sangat terbatas. Kita semua mempunyai keterbatasan. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi kita. Kita tidak layak untuk menghakimi kekurangan orang lain, karena Dialah yang tahu segalanya. Dan perlu kita ketahui, tugas kita bukanlah menghakimi orang lain, tetapi tugas kita adalah menjaga orang lain agar tidak jatuh ke dalam dosa, lalu membawanya kembali kepada Tuhan yang melakukan dosa tadi. Jangan kita lihat kekurangan orang lain, tetapi lebih banyak kekurangan kita. Ya kan? Kita sering melihat ya kesalahan orang lain kecil, tetapi yang besar ada pada kita tidak pernah kita lihat. Kita selalu menghitung-hitung kekurangan orang lain, tetapi lebih banyak, padahal lebih banyak lagi kekurangan yang ada pada kita. Sering menjadi hakim-hakim swasta, ya kan? Melihat kekurangan ini, melihat kekurangan yang satu, melihat kekurangan yang lain, selalu dia menjadi juri-juri, menjuri-juri dalam hidupnya. Di poin, di punten berapa, punten berapa, padahal lebih jelek lagi poin atau punten yang ada pada dirinya sendiri.
Sering kita demikian. Saat ini kita diajari, jangan suka menghakimi supaya kita nanti tidak dihakimi. Karena kita tidak berhak, kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita semua tidak ada luput dari yang tidak namanya dosa. Coba saya katakan saat ini, siapakah dalam 1 minggu ini, mulai dari hari Sabtu sampai sekarang ini, yang tidak melakukan dosa? Itu hanya 1 minggu saja. Ada? Coba angkat tangan. Saya tidak berdosa dan saya tidak pernah melakukan dosa. Ingat, saya, dirimu, kita semua adalah orang yang tidak pernah luput dari dosa. Karena itu diajari kita saat ini, ya, jangan suka menghakimi, jangan suka melihat kekurangan teman, tapi lihatlah, bercerminlah kepada firman Tuhan akan kekurangan yang ada pada kita. Itu yang pertama. Sesudah kita masuk mengkoreksi diri kita, siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan, dan kita tidak menghakimi, tidak berhak menghakimi. Yang kedua mau diingatkan, barulah kita yang bisa dikatakan untuk berdoa, menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan. Seorang yang dikatakan pembohong jika dia tidak melakukan yang tidak baik terhadap sesama yang dilihat mata, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Terlebih dahulu dibereskan urusan kita sesama kita, barulah hubungan kita yang baik kepada Tuhan melalui doa kita. Sesuai dengan minggu saat ini, Minggu Rogate, yang berarti, yang artinya berdoa, kita diingatkan bahwa doa itu adalah hubungan komunikasi timbal balik antara orang yang percaya kepada Tuhan. Hari Kamis depan kita masuk kepada pesta kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mengapa berdekatan Minggu Rogate dengan pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga? Apa kaitannya? Sebelum Yesus naik ke sorga, kenapa kita diingatkan untuk berdoa? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kita merasa bahwa Yesus itu menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari kita, melalui Minggu Rogate saat ini, berdoa, martangiang hubungan kita bukan lagi jauh, tetapi hubungan kita hanya sejauh doa. Kita diingatkan ketika Yesus menyediakan dan akan menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya itu harus benar-benar menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ya kan? Bagaimana kita mau mengenal Tuhan Allah? Bagaimana kita percaya bahwa tempat kita ada kelak di sorga, kalau hubungan kita dengan orang yang menyediakan tempat bagi kita, kita tidak kenal sama sekali. Saya tidak tahu apakah Anda, kita yang ada di sini, kita tidak tahu, saya tidak tahu berapa kali kita berdoa dalam satu hari. Ya, saya bukan menghakimi bahwa kamu tidak pernah berdoa, atau sama sekali tidak pernah sama sekali berdoa, atau hanya hitung-hitungan 3 kali berdoa, itu pun hanya makan. Saya tidak mau menghakimi demikian, tapi kita koreksi diri kita sendiri. Pada saat kapan kita berdoa, pada saat kapan kita berkomunikasi, pada saat kapan kita beribadah melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Doa artinya mendengarkan suara Tuhan. Pernah kita dengar suara Tuhan kah? Atau yang sama sekali nihil, tidak pernah kita mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita berdoa, apakah kita mendengarkan? Apakah kita yakin doa kita itu didengarkan Tuhan? Saat ini kita diingatkan agar kita berdoa. Doa itu dibutuhkan kebeningan hati. Kebeningan hati berarti hati yang bersih. Tidak ada yang mengganjal di dalam hati kita ini untuk datang kepadanya, berbicara kepadanya melalui doa-doa kita. Sebenarnya kalau bicara tentang doa,
dan berdoa itu luas pengertiannya. Nyanyi juga kita berdoa, tadi kita bernyanyi memuji nama Tuhan, itu adalah doa. Doa kita kepada Tuhan melalui puji-pujian, ya. Kita bisa mengambil, ya, apa itu sebenarnya, hal-hal apa itu sebenarnya doa itu. Yang pertama, firman Tuhan meyakinkan kepada kita saat ini agar kita benar-benar bersih, benar hati kita bening menghadap kepada Tuhan dengan berdoa. Yakobus 5 ayat 16b mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Bagaimana doa yang benar tadi? Tidak dalam kemunafikan. Seperti sebelum nas kita tadi. Ada banyak orang, maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini, berdoa dalam kemunafikan agar orang melihat dia rajin berdoa, padahal musuhnya di sana sini. Padahal ada banyak yang tidak dia sukai. Itu bukan doa orang benar. Mungkin kita evaluasi yang menginang di dalam hati kita. Apa sih sebenarnya yang mengganjal doa kita itu sehingga doa itu tidak terjawab? Mungkin doa kita itu belum benar di hadapan Tuhan, belum layak karena ada pengganjal, karena ada yang menghambat doa kita hingga doa kita itu tidak sampai kepada Tuhan dan Tuhan tidak mau mendengarkan. Kita ingat Nabi Elia, padahal dia manusia biasa, Nabi Elia dipakai Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan agar hujan tidak turun. Apa yang terjadi? Memang benar hujan tidak turun. Dan ketika itu juga dia berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan menurunkan hujan. Benar, hujan akan turun. Sebenarnya siapa yang memberi kekuatan itu? Bukan Elia. Karena Elia itu adalah orang biasa. Tapi kekuatan yang daripada dia adalah doa. Doanya lah yang memberikan dia kekuatan. Karena kita bisa mengibaratkan doa itu seperti kabel yang menghubungkan kita dengan Allah yang maha bisa, yang maha mampu memberikan segalanya oleh kuasanya yang tersalur kepada kita. Ibarat kabel itu. Bahkan ibarat handphone yang sudah mati tidak bisa dipakai, lemah. Ketika kita pasang atau kita isi lagi dengan mencharger atau mengisi baterai, ketika baterai itu penuh 100%, baru bisa kita pakai itu untuk berbicara, untuk melakukan apapun itu aplikasi yang ada di handphone kita. Demikian juga kekuatan doa. Kekuatan doa itu memberikan semangat kepada kita yang tadinya kita lemah, yang tadinya kita tidak berkekuatan. Ketika doa itu mengalir kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pikiran kita, dan Tuhan memberikan kuasanya agar kuasanya itu bekerja melalui doa-doa kita. Karena itulah ada orang yang mengatakan orang percaya dapat melakukan segalanya dengan berdoa. Apapun itu, ketika pikiran kita penat, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami kegalauan, ketika kita yakin bahwa kita percaya apa yang kita lakukan melalui doa kita, segala sesuatunya dengan doa itu memberikan kekuatan kepada kita. Ada seorang ilmuwan pernah mengatakan, doa adalah suatu bentuk emosi yang paling kuat yang bisa dihasilkan pengaruh doa dalam pikiran dan tubuh manusia, dan dapat dibuktikan seperti juga pada rahasia kelenjar-kelenjar tubuh. Hasilnya dapat diukur dalam bentuk peningkatan fisik, daya mampu, kekuatan intelektual yang besar, stamina dan moral. Itulah kekuatan doa. Dan bukan itu saja, ada juga seorang dokter yang mengatakan ketika pasiennya akan dioperasi, dia melihat pasiennya itu berdoa, dia katakan kekuatan doa itu adalah mengurangi ketegangan otot, dapat menurunkan tekanan darah, dapat mengurangi bahaya serangan jantung bagi orang yang akan menjalani pembedahan. Karena
doa membuat si pasien menjadi tenang sehingga pembedahan itu berpotensial untuk berhasil. Itu makanya kalau ada pasien yang sedang mengalami kegalauan untuk menghadapi operasi, dokter mengatakan, berdoa dulu ya Pak, berdoa dulu ya Bu. Ya, itulah kekuatan doa, sungguh luar biasa. Dan seorang bapak gerejawi mengatakan dia hebat berkhotbah, dia sangat mantap untuk berkhotbah, tapi bukan dari pengkhotbahnya atau jamitannya khotbahnya itu yang membuat dia sukses, tapi yang membuat dia sukses adalah terletak kepada doa-doanya. Itulah hebatnya kuasa doa. Karena itulah yang ada dikatakan buku Inde kita 487. Apa dikatakan? Tung halak namar gogo sipar tangyangi. Tung halak namar gogo sipar tangyangi. Tekun di dalam doa besar kuasanya. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya harta. Dia tidak punya jabatan. Dia tidak punya segalanya. Tapi berkat kekuatan dari doa itu, si pendoa tadi dan orang yang berdoa tadi, dia menerima kuasa yang daripada Tuhan. Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, doa kita sangat berkuasa. Karena doa kita dialaskan di atas dasar yang kuat, yaitu di atas nama Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dosa dan maut. Karena itu jangan pernah takut untuk berdoa. Jangan takut untuk berdoa. Ya, jangan takut, jangan ragu untuk berdoa. Karena Allah kita Allah yang maha pemurah. Kita harus senantiasa berdoa dan harus berdoa. Dan tidak pernah putus-putusnya untuk berdoa. Apalagi menghadapi zaman yang semakin canggih sekarang ini. Harus cepat-cepat kita berdoa. Tapi ada banyak sekarang ini orang berdoa bukan lagi menghadap Tuhan. Ada banyak saya lihat, ya, tidak tahu Anda saudara yang tempat ini, teman-teman Anda di media sosial. Ada banyak sekarang orang berdoa di media sosial. Iya kan? Berdoa. Dia buat statusnya saya sakit Tuhan. Dia foto dirinya pakai salompas atau pakai selimut. Dia foto dan dia katakan di situ, saya sedang sakit Tuhan, sembuhkan saya. Iya kan? Cucu saya Tuhan dirawat di rumah sakit. Karena itu Tuhan sembuhkan, dipoto pahupunya. Duh, saya penasaran siapa sih yang memberikan tanggapan atau komentar di statusnya tersebut. Saya lihat, kok nggak ada sih Tuhan Yesus yang mengomentari, kan begitu? Iya kan? Kalau seandainya saya mau Tuhan Yesus itu mengomentari status saya berdoa, saya juga mungkin lebih dari 10 kali membuat status di situ dan Tuhan Yesus yang mengomentari atau yang menanggapi. Tapi saya lihat gak ada. Justru malah sebaliknya yang tidak suka dengan dia pun mengomentari, iya kan? Memang dibuat di situ dan dikatakan dia melike dan dia buat di situ semoga cepat sembuh. Kita nggak tahu dalam hatinya, tahu nama sih. Haru lebih sianiman non rotuho kan begitu ya? Iya. Ada banyak orang berdoa di media sosial sekarang. Karena bangun pagi terlebih dahulu dia buka handphone dan dia baca di situ apa yang Anda pikirkan. Dia berdoa di situ. Apa yang dipikirannya dia sampaikan di situ. Kenapa? Ketika kita bangun pagi, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan kita serahkan apa yang kita pikirkan. Kan itu kan? Sehingga orang lain tidak ada mengomentari dan tidak ada yang menanggapi. Hanya siapa yang menanggapi? Hanya Tuhan saja yang menanggapi. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membeberkan segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia pegang rahasia kita sekuat-kuatnya. Bukan hanya dia pegang, tapi dia berikan solusi yang terbaik, cepat ataupun lambat. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik menurut kehendaknya.
1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Berarti tidak ada batasan ruang waktu yang menyekat kita untuk berdoa. Tidak ada batasan. Tidak dikatakan di Alkitab 5 kali berdoa, 10 kali berdoa. Tapi dikatakan tetaplah berdoa. Atau bahasa Batak dikatakan, tahu bahasa Batak, jugulhon hamuma martangiyang. Ya kan? Tetaplah berdoa, situasi apapun itu. Mau ke gereja pun tadi kita menyeberang dari aspal, tetap berdoa. Mau pulang nanti dari gereja, tetap berdoa. Melakukan apapun itu, tetap berdoa. Yang mau dikatakan, tetaplah kita berdoa. Karena kita adalah orang yang lemah. Karena kita tidak luput daripada iblis yang selalu mengintip kita, yang akan menggoda kita. Sehingga kita harus cepat-cepat untuk berdoa. Agar anak-anaknya, apapun yang kita minta di dalam dia, Tuhan akan membukakan jalan. Itu dikatakan, ya. Sedangkan kita orang tua, anak-anak meminta sesuatu, kita akan dengarkan dan kita akan mengabulkannya, iya kan? Gak mungkin tadi dikatakan di Alkitab, gak mungkin seorang anak yang lapar, dia lapar meminta kepada orang tuanya, dia memberikan ular, coba. Tapi dia memberikan apa? Roti. Sedangkan orang yang jahat juga tahu memberikan yang terbaik kepada temannya. Apalagi kita yang selama ini telah mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita ragu akan pemberian Tuhan kepada kita? Jangan pernah ragu meminta. Apalagi untuk malas berdoa. Iya kan? Iya. Apalagi sesudah lapar, udahlah makankan saja, kan begitu kan? Iya. Jarang untuk berdoa. Diajak berdoa, mamaklah dulu berdoa. Diajak berdoa, bapaklah dulu berdoa. Diajak anak-anak berdoa, janganlah bapak aja pun gak pernah berdoa, kan itu kan? Mamak saja pun juga tidak pernah berdoa. Jangan malas. Karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita ketika kita rajin untuk berdoa. Martin Luther tadi mengatakan, doa itu adalah napas kehidupan orang beriman. Ingat, Martin Luther mengatakan napas kehidupan orang beriman. Kebalikannya, jika Anda dan kita tidak pernah berdoa, walaupun kita saat ini hidup secara fisik, sehat secara fisik, mok-mok, gemuk, tapi rohani kita mati di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Yang kedua, untuk apa kita berdoa? Karena Tuhan itu sangat dekat. Dekat. Walaupun dia menyediakan tempat bagi kita di sorga, tapi bagi orang yang mengimani doa, orang yang selalu berdoa, merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat. Bila 2 atau 3 orang sepakat berdoa, Tuhan pasti akan ada di tengah-tengah mereka dan mengabulkannya. Matius 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itulah ada orang yang mengatakan jarak antara Allah dengan orang yang berdoa sedekat mulut dengan kuping. Mulut dengan kuping. Tidak ada sejengkal ya. Tidak ada sejengkal. Karena itulah saudaraku, jangan pernah takut untuk berdoa. Karena Allah itu sangat-sangat baik. Terus yang ketiga yang mau dikatakan melalui doa saat ini, mengapa kita harus berdoa? Jangan takut berdoa karena Allah kita itu bukan seperti dewa yang sulit untuk dijumpai. Iya kan? Dia harus bawa sesajen, dia harus bawa ini ayam putih, ya kan? Bawa rempah-rempah, syarat-syaratnya. Bukan. Dia tidak seperti dewa-dewa yang sulit dijumpai. Tetapi Allah itu adalah sahabat kita, sahabat saya, sahabat kalian semua, sahabat kita semua. Itulah kekuatan doa itu. Kita dianggap sebagai sahabat kita sehingga sampai kapanpun kita, apapun yang terjadi, karena dia sahabat kita, kita selalu bisa meminta kapan saja karena dia adalah sahabat kita yang sejati.
yang mengasihi kita, sehingga dia mau memberikan anaknya sendiri yang mau menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia adalah sahabat kita, tempat curhat kita, tempat kita berbagi kepada Tuhan apapun yang ada di dalam hati kita. Yang keempat, rajinlah kita berdoa, karena Allah kita itu adalah Allah yang mampu, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang bisa melakukan apa yang kita minta. Dan bukan hanya mampu, tetapi Allah kita itu pasti mau mendengarkan semua permohonan kita, asal kita rajin berdoa. Saudara-saudara dikasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu makanya masih banyak orang yang malas berdoa. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah itu tidak mau lagi mendengarkan doanya. Karena mereka merasa bahwa Dia lebih baik daripada Tuhan. Tanpa Tuhan saya juga bisa kok hidup. Tanpa Tuhan saya juga bisa kok melakukan perjalanan hidup. Tanpa Tuhan juga anak saya sukses. Tanpa Tuhan juga usaha saya berhasil. Ya, itu makanya dia malas berdoa. Buktinya saya berdoa, lama kali Tuhan mendengarkan doa saya. Ya sudahlah, tanpa berdoa juga saya tidak bisa juga melakukan apa-apa. Tapi kekuatan doa itu sangat luar biasa, dibarengi dalam melakukan segala pekerjaan kita. Ora et labora. Apa artinya? Apa artinya ora et labora? Jangan berdoa sambil bekerja, nanti gak konsentrasi kita bekerja. Dan jangan bekerja dulu baru berdoa. Nanti ketika banyak berkat itu jatuh kepada kita, kita lupa untuk berdoa. Jadi apa sebenarnya ora et labora? Berdoa dan bekerja. Segala sesuatu pekerjaan kita diawali dengan berdoa. Dan pekerjakan pekerjaan kita itu, dan tutup lagi sesudah kita selesai melakukan kegiatan kita itu, baru kita tutup dengan doa. Itu makanya Matius 7 ayat 7 mengatakan tadi apa dikatakan? Rumus dari doa itu, mintalah, carilah, ketoklah. Ada 3. Jadi kalau hanya meminta saja kita enggak betul. Ya kan? Tuhan, berikanlah saya jodoh, tapi di kamar dia mengurung. Sim salabim, abrakadabra, jatuh jodohnya. Kan gak mungkin ya? Iya. Tuhan, berikan saya usaha yang terbaik, tapi dia di kamar saja dan tidur saja, tidak bekerja. Toh juga gak mungkin. Tapi Tuhan mau mengatakan, ya, saat ini mintalah. Sesudah kita minta melalui doa kita, carilah, lului mbak, cari. Sesudah kita mencari, datang lagi kita kepada Tuhan. Tuhan, sudah saya cari, ketuk lagi. Sudah saya cari Tuhan, yang ini Tuhan, bagaimana menurut Tuhan? Bagaimana menurut Tuhan? Sesudah yang saya cari itu, apakah ini yang terbaik Tuhan? Kan begitu, ketuk lagi. Ibarat seorang tamu datang ke rumah kita, diketuk, tidak dengar. Diketuk lagi tidak dengar, mungkin ada kegiatannya tidak dengar, pintu ada tamu, pasti dia buka. Siapa ya? Kan begitu. Apalagi Tuhan kita, Dia pasti mendengarkan kita, Dia pasti akan menerima kita, apalagi Dia kenal. Oh, itu sahabat saya itu, dia sering curhat kepada saya. Oh, saya kenal suaranya. Sedangkan yang tidak kenal pun Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita satu persatu. Karena itu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yakinlah dan seriuslah dan tetap kita untuk berdoa. Yang mewujudkan doa kita itu hanya Tuhan saja. Walaupun Tuhan sampai saat ini belum mendengarkan doa kita, kita tetap mengatakan terima kasih Tuhan, karena menurut kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Jadi jangan paksa Tuhan itu ya. Jangan paksa. Kehendak yang terjadi, dan biar Dia yang memproses segala doa kita. Kehendaknya yang terjadi pasti yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Dan kita berani menghadap Tuhan kita itu, pasti Dia akan mengabulkan segala doa-doa kita.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga berdoa kok. Iya kan? Tuhan Yesus juga berdoa ketika dia di Taman Getsemani akan diserahkan, akan disalibkan, dia berdoa. Ketika Tuhan Yesus akan mati di kayu salib, dia juga tetap berdoa. Yesus sendiri berdoa. Bagaimana dengan kita? Yesus sendiri menyerahkan dirinya kepada Bapa di sorga. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana doa-doa kita saat ini? Adakah jaringan yang putus atau hubungan yang baik kepada Tuhan? Ya, jangan kita mengeluh dan jangan putus asa jika saat ini doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan kita. Sama seperti ibarat seorang bayi yang kita rawat, anak kita mulai dari kecil, ya, kita rawat dia. Ketika dia kecil, masih bayi, pasti kita akan melihat apa perkembangan bagaimana bayi atau anak yang kita asuh tadi. Ya, ketika kita tahu bahwa sifat bayi itu, apa yang dia dapat dia langsung makan, ya kan? Apa yang dia dapat dia masukkan ke dalam mulut. Apa yang dia lihat dia tangkap. Tapi kita selaku orang tua, kita langsung mencegah supaya tidak terjadi apa-apa dengan anak tersebut. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan, ya kan? Kita ambil itu, bahkan anak tadi merengek. Karena kita ambil tadi dari tangannya, dia nangis sekencang-kencangnya. Bukan apa-apa, bukan karena kita membenci, tapi agar anak kita tadi itu tidak terancam bahaya. Demikian juga Tuhan kita. Terkadang kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dia tidak langsung memberikan. Dia proses, apakah ini layak atau tidak Tuhan berikan kepada kita. Dia proses itu, dia lihat itu. Kadang dia tidak memberikan bukan karena dia membenci kita, bukan karena dia tidak mengasihi kita. Justru karena kasihnya lah Allah tidak mengabulkan permohonan kita. Karena Tuhan juga melihat apa yang membahayakan bagi kita, apa yang membahayakan bagi kehidupan kita. Ya kan? Gak semua itu. Coba kalau Anda berdoa, sering berdoa, makan sering kita berdoa, Tuhan jadikanlah makanan ini menjadi darah dan daging. Terus kita setiap makan menjadi darah dan daging. Padahal bukan satu piring dia makan, sekali makan 3 piring. 3 kali makan dia berapa kali kan? 9 piring. Tapi tetap kita mengatakan, jadikanlah Tuhan menjadi darah dan daging. Seberapa besar kita, kan gitu kan? Kan bahaya bagi kita, iya kan? Iya, Tuhan tidak mengabulkan itu. Dan Tuhan tahu memproses apa sebenarnya tujuannya. Oh, menjadi kesehatan, kan begitu? Menjadi kesehatan bagi dia. Kalau Tuhan kabulkan itu bagaimana? Jangan-jangan udah sempit dunia ini hanya dengan 100 orang saja, iya kan? Iya, menjadi darah dan daging, terus menjadi darah dan daging. Enggak tahu berapa banyak darah kita dan berapa besar daging kita. Sedangkan kita makan 1 piring aja pun sudah makorhon tu daging, iya kan? Iya. Tuhan masih memproses semuanya. Ya, Tuhan berikanlah jodoh. Padahal belum waktunya dia untuk mencari jodoh. Waktunya dia untuk sekolah. Tuhan berikanlah aku jodoh nanti ya Tuhan. Ya, yang sekian ya Tuhan. Padahal dia masih sekolah, kan gitu. Tuhan tidak mau itu. Jadi ada banyak doa-doa kita itu Tuhan masih proses. Dia saring, layakkah atau tidak Tuhan berikan kepada sang pemohon tadi yang berdoa tadi kepada Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pernah mendengar cerita yang mengandung nasihat dari mantan Opui Eporus Emeritus Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Dalam bukunya itu dia menceritakan ada seorang bapak-bapak yang takut untuk naik pesawat. Iya kan? Ada sini bapak atau ibu-ibu yang takut naik pesawat lagi? Mungkin pergi dia ke Bunapasugit naik bis karena takut.
naik pesawat, iya kan? Dia datang menghadap bapak tersebut, bapak pendeta tersebut, karena dia gelisah. Pada saat itu dia pekerjaannya ditempatkan di Medan, tiba-tiba dia ditempatkan di Pulau Jawa. Dia bingung, bagaimana saya nanti naik pesawat, sementara saya takut untuk naik pesawat. Terus kata bapak pendeta tadi, kenapa takut? Pesawat sekarang kan sudah simpel dan sudah canggih, iya kan? Simpel dan canggih. Lalu bapak itu berkata, tahu bapak, waktu saya anak-anak di kampung, ketika menggembalakan kerbau bapak saya pernah melihat pesawat terbang di langit. Lalu saya berkata dalam hati dan berdoa, Tuhan, kalau Tuhan memperbolehkan saya nanti pernah sekalipun naik pesawat, saya sudah rela mati, katanya. Saya sudah rela mati. Dan dia ketakutan ketika hal tersebut terjadi. Dia ingat kata-katanya itu. Ketika saya nanti naik pesawat, pasti Tuhan akan mengabulkan doa saya. Iya kan? Dan saya akan mati, katanya. Lalu bapak pendeta tadi tertawa dan mengatakan kepadanya, Tuhan tidak mengabulkan semua permohonan kita, tetapi Dia akan mengabulkannya menurut kehendaknya yang terbaik bagi kita. Barulah bapak itu tenang pikirannya dan dia terbang untuk melanjutkan pekerjaannya naik pesawat, ya. Jadi yang mau dikatakan melalui nas ini, ya, topik minggu setiap orang meminta akan menerima. Yakinlah kita akan menerima apa yang kita minta itu. Dan jangan ragu kalau kita bilang amin, jangan ragu. Ada orang kadang amin katanya, bahada tahe. Apa yang terjadi? Kapan Tuhan kasih? Kan begitu? Amin artinya adalah yakin, percaya. Iya kan? Yakin dan percaya. Kenapa Anda dan kita semua ketika kita mengatakan amin, kita masih dalam keraguan-raguan? Iya. Kita kurang mempercayai. Kalau kita katakan yakin, ya amin, pasti Tuhan akan mengabulkannya cepat atau lambat. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Rogate saat ini mengingatkan, bukan mau mengatakan hari ini kita berdoa, bukan. Tetapi mengingatkan kita agar setiap saat, setiap waktu, hidupilah doa itu. Tetaplah kita berdoa, tetap kita berseru kepada Tuhan, tetap kita meminta kepada Tuhan. Apapun itu dalam situasi suka maupun duka, tetaplah Tuhanlah yang menyertai kita, berkat Tuhanlah yang menopang kita, dan kekuatan doa itu luar biasa, bahkan tidak kadang masuk akal kita. Bahkan buah dari doa itu terkadang kita terheran dan takjub akan hasil dari doa itu. Hidupilah doa itu, bertekunlah di dalam doa, dan tetap semangat jalin hubungan yang baik bersama dengan Tuhan kita melalui doa-doa kita, dan Tuhan akan memberikan ketika waktunya akan tiba dan indah pada saatnya. Tuhan akan mengabulkan doa-doa dan permohonan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini yang begitu indah menyapa kami. Kami orang yang percaya kepada-Mu, agar kami selalu senantiasa Tuhan untuk berdoa dan memohon, meminta, menyerahkan hidup kami, mencurahkan isi hati kami melalui doa kami dan permohonan kami. Ada banyak ya Tuhan, doa kami kadang belum terjawab. Tapi ajari kami Tuhan untuk berserah diri bahwa ketika kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Ajari kami ketika kami berdoa agar kami tidak ragu, agar kami semakin dekat kepada-Mu, dan kami rajin untuk memohon kepada-Mu segala apapun yang kami inginkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terlebih Tuhan pada zaman maju sekarang ini, teknologi yang serba canggih,
Kami kadang Tuhan lupa untuk menyerahkan diri kami oleh karena kesibukan kami Tuhan. Tapi Kau ingatkan kami saat ini, ketika Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan dan Engkau naik ke sorga, disitulah Engkau ingatkan kami untuk tetap siap sedia berdoa, agar nantinya juga kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang telah Kau sediakan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini lagi ada banyak pergumulan ujian yang mereka hadapi, pergumulan kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu terlebih Tuhan, buat anak-anak yang Kau anugerahkan. Ajari Tuhan anak-anak kami untuk tetap Tuhan memberikan waktunya untuk berserah diri kepadamu, berdoa Tuhan, dan kami yakin apapun itu perjalanan hidup kami, anak-anak kami, berkat doa kami akan selalu Tuhan mengingat bahwa Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, begitu juga kami bawakan segala pekerjaan kami ya Tuhan yang saat ini kami kerjakan. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Dan terima kasih 1 minggu ini apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sedikit atau banyak berkat yang Kau berikan, ajari kami Tuhan untuk berserah diri dan menyerahkan kepadamu dan mengucap syukur kepadamu. Buat besok pagi Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Kami serahkan terlebih dahulu hidup kami ini kepadamu melalui doa dan permohonan kami, agar apapun yang kami lakukan kami tetap berpasrah, berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hidup kami maupun mati kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di segala langkah dan pikiran kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan.
karena Tuhan mendengarnya. Bersyukur dalam segala hal. Doa orang yang percaya, bila dengan yakin didoakan, sangatlah besar kuasanya, karena Tuhan mendengarnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Mintalah oleh-Mu akan diberikan kepadamu. Jangan bisu akan ditemukan oleh-Mu. Kejutlah pintu rumahnya, maka pintu dibuka apa saja yang kami minta, jadi satu cik yang utama kau lakukan. Tuhan sempat bagi semua orang, bertemu berdoa ini istilahnya dalam segala hal. subjek jadi Bila dengan yakin didoakan, sangatlah besar kuasa-Nya, karena Tuhan mendengarnya.
tunggu akan ditemukan olehmu. Ketuklah pintu rumahnya, maka pintu dibuka untukmu. Apa saja yang kau minta diberi Tuhan Allahmu. Selamat